Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kelas Big Data. Pada kesempatan di hari ini, kita masuk ke subunit 13, membahas mengenai Big Data Analytics using Random Forest. Apa yang menjadi cita-cita di dalam perkuliahan hari ini adalah Anda memahami apa yang dimaksud dengan random forest. Mengapa dibutuhkan random forest? Dan bagaimanakah cara bekerjanya random forest? Bagaimanakah contoh-contoh random forest? Dan kita akan tutup dengan demo menggunakan Python. Introduction to random forest. Jadi, random forest merupakan sebuah classification problem. Random forest merupakan sebuah metode untuk mengatasi masalah classification problem. Untuk melihat sebuah kategori masuk ke dalam sebuah kondisi masuk ke dalam kategori yang mana. Misalkan ketika kita mengajukan kredit, ini orang termasuk yang bakalan macet atau enggak macet. Itu masuk ke dalam classification. Apakah dia akan masuk ke kolek 1, kolek 2, kolek 3, kolek 4, kolek 5? Ya. Ini masuk ke dalam classification. Ini merupakan supervised learning model, di mana classifier-nya memiliki classified examples atau data yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu termasuk ke dalam kelompok yang mana. Dan classifiers learn to assign unseen new examples. Jadi, random forest merupakan supervised model yang bertujuan untuk mengetahui menyelesaikan masalah classification problem. Ada beberapa macam tipe classifier yang mengklasifikasikan sesuatu. Kita sudah belajar mengenai decision tree. Ini juga classifier, di mana decision tree membangun klasifikasi model berdasarkan tree structure. Dan dia membuat datasetnya menjadi smaller subset. Sementara random forest merupakan ensemble atau gabungan beberapa decision tree model. Jadi beberapa decision tree dia di ensemble, dikombinasi, ya, dikombinasi beberapa decision tree. Ya. Ensemble model combines the result from different model. Jadi nanti kalau di random forest dia akan melihat dari 3 decision tree ini mana yang keputusan yang terbanyak atau yang frekuensinya paling tinggi berdasarkan 3 atau lebih dari kombinasi decision tree. Jadi decision tree merupakan ensemble, kumpulan decision tree, yang mana di setiap decision tree data yang digunakan dia berbeda-beda, sehingga hasilnya nanti dilihat mana yang paling banyak frekuensinya. Dan kemudian ada lagi yang naive bias, ini kita belum pelajari. Salah satu kegunaan decision tree adalah untuk credit risk detection. Kalau di perbankan, itu kita selalu mencari resiko. Call 1 artinya lancar, call 2 telat 30 hari bayarnya, call 3 telat 60 hari bayar, call 4 telat 120 4 30 hari telat 30 hari telat, 60 hari telat, 90 hari telat, dan
120 hari telat bayar. Penggunaan decision tree yaitu untuk meminimize loss. Bahwasanya bank membutuhkan decision rule untuk memprediksi siapa yang bakalan disetujui kreditnya. Kalau dia diprediksi bakalan call 5 ditolak, call 4 ditolak, call 3 ditolak, call 2 mungkin diterima, call 1 diterima atau di granted kreditnya. Jadi kita mau melakukan ingin meminimize kemungkinan rugi. Karena orang yang kita berikan kredit itu bakalan macet gitu ya. Decision tree juga merupakan dari menggunakan data. Data yang digunakan di dalam decision tree kalau di dalam credit risk detection adalah data-data demografi dari applicants. Ada income, hutang, historical kreditnya, socio-economic profiles, itu semuanya dipertimbangkan. Big data and data science dapat menolong bank dalam merecognize bagaimana behavior pattern dari masing-masing calon debitur dan memberikan complete views dari seorang customer. Ada banyak variabel, ada marital status, gender, age, status, time of payment, employment, home ownership. Ini adalah data-data yang kita gunakan untuk membangun random forest. Measurement-nya apa? Bisa saja dia married, not married kalau yang marital status, gendernya bisa male, female, usianya varied, statusnya ada yang macet, ini not default, lancar. Artinya 2, 3, 4, 5 ini dikategorikan macet. Time of payment, ya. Kemudian employment-nya dia ada yang nganggur, ada yang kerja, home ownership, ada yang punya rumah, ada yang nggak punya rumah, education level, ada yang SMA, di atas SMA, di bawah SMA, dan sebagainya. Di dalam decision trees ini, ya, dia melakukan kombinasi. Di dalam random forest ini, dia bisa membuat 2 decision trees. Bisa menggunakan income sebagai roof node-nya dia, bisa menggunakan age sebagai roof node-nya dia. Kemudian secondary node-nya dia bisa menggunakan credit history, kemudian credit history-nya. Kemudian secara age, dia di bawahnya bisa students dan credit history. Jadi dia bisa mengkombinasi data yang ada. Jadi datanya tadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 3 data yang menjadi satu decision tree. Decision tree 1. Ada lagi 3 data yang menjadi decision tree 2. Ada lagi data yang ketiga yang menjadi decision tree 3 yang dia kombinasi antara ini bertiga. Ada lagi yang ini. Decision tree 4. Jadi dia ada 4 decision tree yang masing-masing nanti melihat semua kemungkinan berdasarkan data tersebut. Nah, ensemble dari 3 decision tree ini disebut dengan random forest. Ensemble dari 3 atau 4 atau lebih dari decision tree ini menjadi yang disebut dengan random forest. Nah, dari income nanti ketahuan dia high risk atau low risk. Ketika dari decision tree yang pertama, dia mengatakan bahwasanya dia ini adalah high risk. Dari decision tree yang kedua, dia mengatakan juga dia adalah high risk. Maka final outcome-nya adalah high risk. Jadi ada 2 kombinasi decision tree yang digunakan. Kemudian apakah yang disebut dengan random forest ini sesungguhnya? Random forest adalah suatu versatile algorithm yang memiliki kemampuan untuk performing baik melakukan regresi maupun juga klasifikasi. Dia juga type of ensemble learning method yang menggabungkan berbagai
decision tree. Dia mengensemble kepada decision trees di sini. Sering digunakan untuk melakukan predictive modeling dan machine learning techniques. Jadi kalau kita melihat ada 3 decision trees, tree 1, tree 2, dan tree 3. Dari ketiga-tiganya kita melihat mana yang menjadi majority voting. Apakah dia macet atau lancar. Decision tree pertama dia macet. Decision tree kedua dia lancar, 3 lancar. Maka keputusannya adalah B, yaitu lancar. Jadi ada 3 decision tree yang digabung, di ensemble untuk menghasilkan random forest. Contoh yang berikutnya adalah ketika kita nonton movies. Ketika kita nonton movies itu ada banyak pilihan. Ya. Kemudian in order to untuk mendapatkan more accurate recommendation, ya, Anda bertanya kepada beberapa teman, friend 1, decision tree 1, friend 2, decision tree 2, friend 3 sebagai decision tree 2, 3, dan consider their votes. Ada pilihannya, ada Top Gun, Maverick, ada apalagi nih filmnya, Godzilla, dan lain sebagainya. Edge of Tomorrow. Nah, dari friend 1, Anda tanya, Top Gun gimana? Dia apakah dia yes or no? Terus action movies apa? Kemudian friend 2, Far and Away gimana? Oblivion seperti apa? Friend ketiga, Godzilla gimana? Ya. Sehingga nanti dari sana didapatkan mana yang menjadi random forest. Di dalam random forest ini juga bisa digunakan di banyak industri. Ada yang di banking, ada yang di medicine, ada di lahan, marketing, dan segala macam lainnya. Dalam upaya untuk decision making menggunakan random forest. Di banking tadi kita sudah lihat loan risk applicants, ya. Di medicine kita juga melihat risk of patients and disease trends, ya. Kemudian di land use, identification dari similar land use. Sebentar. Oke. Sampai di sini. Any questions? Any questions? Araso? Araso? Oke. Alright. Berikut adalah bagaimana cara bekerja random forest. Jadi random forest. Langkah pertama adalah kita select berapa fitur dari data yang kita akan gunakan. Ya. Randomly select features. Jadi tadi ada datanya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 fitur. Randomly select. Ya, bisa saja Anda select 1, 3, dan 5. Kemudian ada lagi select 5, 7, dan 10. Bisa lagi Anda select 8, 7, dan 10. Ada 1, decision tree 1, decision tree 2, dan decision tree 3. Ya. Ada 3 dataset training, yaitu decision tree-nya ada 1, ada 2, dan ada 3.
Anda juga bisa menggunakan bootstrapping kepada stempel, tapi tidak usah di sekarang. Ya. T merupakan number of features. Ya, ada 3 features digabung menjadi satu decision tree. D number of decision trees to be construct, dan V adalah output the class. Pertama adalah kita select dulu features. Yang kedua, for the nodes D1 ya sebagai decision tree, tentukan berapa nodes-nya, berapa nodes yang digunakan. Kemudian split the nodes into daughter nodes, ya. Split, kemudian repeat the steps dan build your forest. Ya, untuk Anda dapat menentukan forest-nya, menentukan majority dari keputusan yang diambil berdasarkan hasil decision tree-nya. How random forest works? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa decision trees di sana. Kemudian Anda dapetin dari masing-masing decision trees. Di sini adalah dia, misalkan ada decision tree 1, ya, ada angin bermain. Walaupun angin dia tetap bermain, play. Ada lagi yang dia play dan humidity, kelembapan. Walaupun dia terjadinya humidity, kemudian dia tetap play. Ada lagi yang humidity dia play. Maka karena tiga-tiganya dominan kepada play, maka keputusan di random forest-nya adalah play. Ini konsep di dalam random forest. Ada banyak features yang dimiliki oleh random forest. Satu, dia sebagai most accurate learning algorithm. Walaupun ini masih dispute ya. Dia cukup highly accurate. Kemudian works well for both baik classification maupun regression problem. Runs efficiently on large database. Big data pun dia running efficient. Requires almost no input preparation. Karena dari sisi function random forest-nya dia sudah randomly select the features. Kemudian dia perform implicit feature selection. Then can be easily ground in parallel. Methods for balancing error in unbalanced dataset. Jadi dia punya metode untuk melakukan balancing kepada unbalanced dataset. Alright, kita masuk ke dalam GitHub, Kaggle. Saya sudah bikin di mana? Bentar, baru a second. Oke. Oke. Layar saya sudah kelihatan? Oke. Kita akan melakukan bagaimana kita melakukan random forest terhadap iris dataset? Seperti biasa, kita menggunakan from sklearn, kita ambil dulu dataset, kemudian dataset iris kita load, yaitu untuk iris dataset. Di iris dataset, kemudian kita coba, oh ini masih belum running ya. Oh ini sudah. Kita print untuk target names, yaitu ada 3 kondisi, Setosa, versicolor, dan virginica.
Kemudian untuk features ada print iris features name yaitu sepal, sepal length, sepal width, petal length, petal width di dalam sentimeter. Kemudian kita print iris data yaitu dari data untuk feature 51, 35, 14, 82 ya. 0 sampai 5 aja, sampai 5 tertinggi. Ini juga sudah. Kemudian print iris target. Ini semua data ya. Sampai yang kelompoknya 0, 1, 2 yaitu mulai dari setosa, versicolor dan virginica. Setelah itu data ready, kita impor pandas SPD di mana data adalah pandas data frame dari sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Jadi kita bikin data frame yang menggabungkan semua data. Ya. Ada data feature dan data spesies. 0 adalah setosa, 1 adalah versicolor, 2 adalah virginica. Oke. Right, sudah terbentuk data. Kemudian from sklearn model selection kita import trend test split. Ya. Kemudian X data adalah data fitur dan spesies. Kemudian untuk extend X-test, Y-trend dan Y-test kita menggunakan trend test split yang sudah kita import from sklearn. Ya. Kemudian kita import random forest classifier dari scikit-learn ensemble. Dari scikit-learn ensemble kita import random forest classifier, kita beri nama CLF classifier, sama dengan random forest classifier dengan n estimator sama dengan 100. Kemudian kita train the model using the training sets. Jadi kita ada data training ya, kita masukkan CLF dot fit kepada X-train dan Y-train. Dan Y-prediction sama dengan classifier dari predict dari X-test. Jadi kita untuk dari data training, kemudian menjadi CLF.fit, kemudian untuk prediksi kepada X-test dari CLF.predict yang terbentuk, model yang terbentuk dilakukan terhadap data X-test. Di situ kita lihat from sklearn kita import matrix untuk melihat akurasi merupakan matrix dot accuracy score. Ya. Jadi kita import dulu dari scikit-learn untuk matrix, kemudian kita hitung akurasinya matrix dot accuracy score dari Y-test dan Y-train prediction. Ternyata akurasinya sebesar 93%. Ya. Jadi menggunakan random forest, dia membentuk beberapa decision trees di dalamnya, dan kemudian model dari random forest ini kita lihat akurasi secara data testing dia akurasinya 93%. Kemudian kita coba dengan satu spesifikasi yaitu apabila dia sepal dan petal length-nya demikian, maka apa yang menjadi spesies name-nya dia. Di sini kita dapatkan ternyata hasilnya adalah versicolor. Jadi kita dengan memasukkan data, kita minta output Y-nya, hasilnya adalah versicolor. Menggunakan hasil dari CLF.predict spek model yang terbentuk dari CLF.predict ini. Untuk nama target name-nya dia. Sampai di sini, Ari semuanya arasoh? Arasoh? Metode kita menggunakan scikit-learn menggunakan random forest? Arasoh? Kapis? Suara saya terdengar?
Oke. Kemudian setelah itu kita untuk menentukan importance, mana yang paling memiliki importance yang tertinggi terhadap Y. Apakah petal, apakah sepal? Apakah petal width, apakah petal length? Apakah petal length, sepal length, atau sepal width? Jadi di dalam finding importance ini kita import pandas SPD di mana kita menggunakan feature importance, ya, feature importance dari pandas, ya. Kemudian kita import untuk matplotlib-nya dan import seaborn untuk melihat seperti apa labelnya, ya. Menggunakan PLTX label, PLTXY label, PLT title, dan PLT legend, dan PLT show. Kita bisa melihat visualizing kepada important features. Ternyata petal width memiliki importance yang lebih besar di dalam menentukan, di dalam random forest untuk menentukan Y atau target names. Petal width lah yang paling memiliki koefisien yang paling besar di dalam menentukan keputusan ini. Petal length nomor 2, petal length nomor 2, sepal length lebih rendah, dan sepal width paling kecil. Ya. Sehingga kita bisa melihat importance yang tertinggi adalah petal width di dalam random forest ini. Dari sklearn kemudian kita import trend test split lagi, kemudian kita X data adalah kita remove sepal length, kita gunakan yang tertinggi aja. Setelah kita tahu ternyata yang paling berpengaruh kepada Y adalah petal width dan petal length dan sepal length. Sepal width kita drop. Maka kita tentukan X data cukup 3 aja. Kita remove sepal length. Ya, kemudian kita tentukan lagi X trend, X test, Y trend, dan Y test. Ya. Menggunakan trend test split. Kemudian dari sana kita import lagi scikit-learn, kita import lagi random forest classifier, dan CLF sama dengan random forest classifier. CLF.fit kita lakukan terhadap data train yang menggunakan tiga saja, yaitu petal length, petal width, dan sepal length. Kemudian kita lakukan terhadap data training. Kemudian kita lakukan lagi terhadap data testing untuk melihat berapakah model accuracy. Dari sana kita lihat menggunakan matrix accuracy, kita lihat bahwasanya akurasinya 93,3%. Menggunakan 3 variabel. Sebelumnya akurasinya menggunakan 4 variabel adalah juga sama ya, 93,3. Jadi ternyata memang yang paling berpengaruh adalah yang 3 itu saja. Ya, dengan 3 saja sudah langsung 93,3. Dengan kalau gitu 4, yang keempat tadi bisa di drop. Sampai di sini semuanya. Araso penggunaan random forest. Araso, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Oh, tergantung industri. Berbeda industri, berbeda appetite ya, Galuh. Kalau industrinya perbankan, dia appetite-nya dia very high ya, karena dia kaitannya dengan resiko fraud ya, resiko kredit macet ya. Itu kalau perbankan dia dianggap high kalau di atas 90% ya, baru dia mau pakai. Di bawah 90% dia nggak mau pakai modelnya. Seperti itu. Kebayang? Kalau untuk marketing mereka high di angka 70 aja, bagi mereka udah high di marketing. Karena bagi mereka yang penting bukan
akurasinya, ya, tetapi ada model yang menjelaskan kepada kemungkinan tersebut. Yang penting kan salesnya kerja nggak sembarangan gitu, nggak tembak sembarang orang gitu. Tetapi sudah berdasarkan model yang walaupun 50% akurasi atau 70% akurasi bagi mereka itu sudah memenuhi harapan mereka, karena nggak ada resiko keuangan di situ kan, cuma resiko pulsa telepon kan, atau resiko untuk email blasting kan, nggak, biayanya murah. Jadi kalau dari si marketing mereka high-nya itu di atas 70%. Risk management di atas 90%. Kalau obat-obatan, nah obat-obatan juga tinggi ya, karena resikonya lebih besar ya. Untuk medicine itu farmasi dia memakai di atas 90% high-nya. Good. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? All good? Oke. Kalau tidak ada, jadi untuk assignment minggu depan harap submit ya. Jangan sampai submit sekarang ya, minggu ini, karena minggu depan Anda sudah mulai presentasi ya. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada post test. Bentar, saya issue dulu post testnya. Oke, post test sudah rilis. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Post testnya sudah masuk? Apakah post testnya sudah masuk? Masuk ya, oke.
Oke, kayaknya udah semua ya. Oke, kita hitung mundur. Video sign. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, import. Lutfi 100, good job. Arnold 100. Gilang, kenapa ya? Oke, Septi. Kenapa ya? Oke, sebentar. Return. Oke, semuanya open cam. Baik, kita telah belajar mengenai model yang ke-13, yaitu random forest. Kemudian untuk tugas PCA, clustering, harap semuanya minggu depan tidak ada excuse, karena kalau minggu depan nggak presentasi ya nggak ada nilai. Jadi harap minggu ini dipastikan semuanya sudah submit. Kemudian ini ya, sebentar ya, saya print screen. Print screen, oke. Print screen. Saya untuk absen ya sebentar ya, karena untuk Mas. Oke. Oke. Kemudian untuk UAS, nah minggu depan saya bahas dengan Anda semua. Ada lebih suka ujian tertulis atau ujian bikin kayak kemarin, assignment untuk UAS? Pilih mana? Pilih assignment atau pilih ujian tertulis? Pilih mana ya untuk UAS ya? Market basketnya saya kasih data, Anda bikin market basket manual gitu kan, menarik kan? Atau coding dalam waktu 3 jam? Untuk PCA-nya kah, market basket, RFM, Anda pilih assignment salah satu atau pilih ujian tertulis? Any preference? Kayaknya nggak ada yang jawab nih. Feby pilih mana Feby? Yang mana aja sih, Pak? Oh, berani. Bagus. Bagus. Nilainya 100 sih tadi ya. Oke. Alright, kita bahas minggu depan kalau gitu. Baik, untuk menutup hari ini, ada request tidak? Ada masalah apa gitu? Yang menurut Anda menarik untuk dibahas? Dicarikan ayatnya yang cocok. Ada issues? Gak ada isu kah? Lutfi, ada masalah apa Lutfi? Nggak ada, Pak. Gak ada masalah. Lu nya gak ada masalah ya? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oh, oke. Fahri, ada masalah nggak?
Alhamdulillah nggak ada, Pak. Bukan masalah mengenai apa gitu yang dari masalah di masyarakat, apa yang kamu lihat? Apa ya? Saya kurang merhatiin sih, Pak. Kurang merhatiin, sibuk ini ya terus ya, sibuk kuliah ya. Oke. Jadi nggak ada isu nih ya. Oke, kalau gitu saya tutup perkuliahan kita. Ada isu apa yang ada sekarang ya? Oh ya, udah tahu belum? Pasal 241 RKUHP. Udah baca belum? Tahu, Pak. Apa itu, Nora? Yang nggak boleh kritik pemerintah, Pak. Ada kritik pemerintah di sosial media, di WhatsApp grup, dimanapun dituntut 4 tahun penjara ya. Jadi hati-hati mulai sekarang, jangan ngeritik pemerintah lagi. Kalau nggak mau, di penjara 4 tahun. Ya. Jadi, apa itu ayatnya ya? Apa ya itu ayatnya ya? Oke, saya kasih ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyullahu allazi nazzala al-kitab. Wa huwa yatawallas shalihin. Aku berlindung kepada yang menurunkan kitab, agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi aku berlindung kepada yang menurunkan kitab. Bahaya ada di mana-mana. Kemana kita mau berlindung? Berlindunglah kepada yang menurunkan kitab. Karena hanya dialah tempat kita berlindung. Demikian perkuliahan kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Sama-sama.